Selamat sore bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Anda menyaksikan IDX Second Session Closing pemirsa dan kami mengundang Anda untuk aktif berpartisipasi. Bisa mengajukan pertanyaan langsung melalui line telepon yang akan langsung kami ulas dan juga WhatsApp interaktif ya. Dan pada sore hari ini kami akan berbincang bersama dengan Equity Analis Erdika Elite Sekuritas, Bapak Henry Widiantoro. Pak Henry, selamat sore. Selamat sore Mbak. Apa kabar Pak Henry? Alhamdulillah baik Mbak Prita. Semoga Mbak Lagi Prita demikian. work from home juga ya? Ya betul sekali. Sedang Oke. bergerak. Pak Henry, langsung saja kita akan mengulas sejumlah sentimen hari ini mencermati indeks dulu ya. IHSG naik ke 6.070. Tadi pagi saya sempat berbincang dengan analis dari MNC Sekuritas yang menilai target terdekat ke 670 dan sudah break. Kalau dari Erdika sendiri bagaimana tanggapannya? Baik, kalau dari Erdika itu sendiri untuk indeks harga saham gabungan hari ini memang diperkirakan akan bergerak konsolidasi saja di level 6.050 hingga 6.100 untuk hari ini di situ untuk indeks harga saham acuan. Di situ kita lihat indeks penguatannya kemarin tertahan dikarenakan di akhir pekan ini merupakan akhir pekan di mana bagaimana dengan kebijakan PPKM darurat ini. Apakah akan diperpanjang atau tidak? Melihat kondisi sekarang, kemungkinan besar mungkin saja PPKM darurat itu akan diperpanjang. Sehingga hal ini kemungkinan besar saya lihat diperkirakan akan menahan laju pergerakan indeks kembali bergerak konsolidasi lagi pada level tersebut sih Mbak. Oke, masih konsolidasi dan terus berjuang untuk bisa break di 6.100 lagi ya. Ya, betul sekali. Tapi kenaikan yang tercatat 0,43% dan mengingat ini akhir pekan dan juga kemarin sudah mengalami kenaikan 1% lebih, harusnya kan biasanya aja profit taking. Tapi ternyata masih berlanjut sampai dengan hari ini, peluangnya di pekan depan kira-kira akan masih menguat atau justru profit takingnya di awal pekan depan? Nah, kalau kita lihat untuk pekan depan ya Mbak, kita lihat asing hari ini masih melakukan aksi akumulasi di situ. Nah, bagaimana dengan pekan depan, pola pergerakan pekan depan? Pola pergerakan pekan depan saya rasa investor juga masih akan wait and see. Aksi profit taking kemungkinan belum terjadi, masih akan bergerak konsolidasi saja di situ. Karena investor pekan depan akan menunggu yang namanya rilis bagaimana dengan keputusan BI 7 days repo rate dari Bank Indonesia itu sendiri di situ. Masih akan bergerak konsolidasi sesuai dengan ekspektasi perkiraan dari konsensus pasar, yaitu BI akan menahan di level 375 untuk BI 7 days repo rate-nya. Oke. Fokus akan ke BI 7 days reverse repo rate pekan depan ya, rapat RDG. Betul. Oke. Betul sekali. Selain indeks harga saham gabungan, kami juga akan mereview pergerakan dari BEX. Ini ada kaitannya dengan transformasi Bank Banten menjadi bank digital yang akan disokong oleh Amazon Web Services. Bagaimana tanggapan Anda mengenai peningkatan harga saham BEX yang memang bukan hal yang wajar ya, karena dan cukup umum juga karena beberapa bank digital juga sudah banyak mengalami kenaikan yang fantastis dalam satu hari bisa arah. Nah, kalau BEX ini cukup layak tidak untuk dicermati? Nah, kalau untuk BEX itu sendiri, kalau saya lihat ya Mbak, ya, pergerakan hari ini memang adalah suatu momentum bagi pelaku pasar untuk menjadikan sentimen dari kerjasama dengan Amazon itu untuk melakukan spekulasi di situ. Namun kalau kita lihat bagaimana dengan fundamental dari BEX itu sendiri mengenai proyek digitalnya, saya rasa semua perbankan sudah melakukan hal ini digital. Namun untuk BEX apabila ingin dicermati dan diakumulasi mungkin lebih ke arah untuk spekulasi saja, spekulasi jangka pendek, tidak untuk jangka panjang untuk BEX itu sendiri, Mbak, perlu saya lihat. Jangka pendek saja dan melihat perkembangan dari BEX 6 bulan tidak terlalu signifikan, hanya 8,14% kenaikannya dan juga terus berlanjut, bahkan satu minggu terakhir hanya 4,49% dibandingkan dengan bank digital yang lain yang kenaikannya bahkan fantastis bisa ratusan persen gitu. Betul sekali. Kita lihat labanya juga belum bertumbuh cukup signifikan di situ ya Mbak, bahkan masih terjadi minus untuk labanya. Itu yang menjadi pemberat bagi BEX itu sendiri sih saya rasa. Oke, jadi kenaikan yang berlangsung hari ini 8,14%, sebaiknya jangan dibeli bagi yang belum punya. Yes, betul sekali. Kita hold terlebih dahulu untuk BEX itu sendiri sih. Lebih kepada yang sudah punya untuk tetap follow the market ya? Yes, follow the market. Target terdekat ke level berapa? Nah, kalau kita lihat dari BEX itu sendiri, kita targetkan sebenarnya untuk jangka pendeknya ada potensi fluktuasi, pergerakannya volatile di level support saat ini di level support 90 dan level resistennya kalau kita lihat di sini ada potensi ke level resisten 100. Maaf Pak Henry, putus-putus. Resisten di level berapa? Resisten
resisten kalau kita lihat di sini ada potensi ke resisten 100 di situ, Mbak. Resisten 100 ya? Ya, betul sekali. Range-nya 90 sampai 100 yang terdekat. Ya, betul sekali. Lebih ke Betul spekulatif buy. Ya, spekulatif buy untuk BEX itu sendiri. Oke, kalau berbicara mengenai emiten perbankan digital yang memang lagi hot-hotnya diperbincangkan di tahun 2021 dan harga sahamnya juga melejit, Anda lebih prefer ke saham apa? Kalau Mbak digital kita lebih prefer ke agro sebenarnya Mbak di situ ya, di mana prospeknya cukup menarik untuk agro itu sendiri. Yang long term ada potensi ke level 2.200 hingga 2.300 untuk agro itu sendiri, Mbak. 2.300? Yes, betul sekali. Apa yang menjadi daya tarik dari agro? Nah, kalau kita lihat agro itu tidak lepas dari performa induknya, yaitu holdingnya, yaitu Bank BRI. Kita lihat performa dari banknya, Bank BRI-nya di situ kan terus meningkatkan ya. Biasanya ketika memang ini ada digitalisasi di anak usahanya, salah satu revenue kontributornya juga pasti ada dari yang namanya induknya itu, dari holdingnya itu sendiri sih Mbak untuk BRI. Apalagi BRI holdingnya ini akan menjadi holding ultra mikro ya, yang seharusnya akan memberikan dampak positif untuk BBRI dan juga akan berpengaruh ke anak usahanya yaitu agro. Berapa level yang menarik untuk buy di agro? Karena kenaikan dari agro juga sudah cukup fantastis ya. Kalau kita review agro year to date 101,93% kenaikannya. Betul sekali. Nah, kalau kita lihat sebenarnya formula yang bisa kita lihat di sini untuk agro adalah agro bisa di-buy apabila agro berhasil breakout di level 2100. Apabila 2100 terjadi breakout untuk agronya, ada potensi bagi agro menguji level resisten 2200 di situ, Mbak. Oke. Bagi yang belum punya buy ifrik 2100 ya? Ya, betul sekali. Ada target ke 2200, tapi kalau yang belum punya, waspada jika ternyata turun ke level berapa support untuk agro? 2000, terdekatnya adalah 2050 dan level support selanjutnya level 2000 di situ sebagai level support psikologisnya juga untuk agro itu sendiri. Oke, berarti range-nya ini sangat sempit ya, 2050 sampai dengan 2100. Betul sekali. Ini kalau dua-dua bisa tertembus, karena kan kalau berbicara mengenai emiten seperti agro, bank digital ini penguatannya sehari bisa sangat signifikan. Dua-dua tercapai, kita bisa berharap target berikutnya ke level berapa? 2200 hingga 2300 kita, Mbak. 2300 ya? Oke, step by step ya? Ya, betul sekali. Step by step. Kita tunggu breakout di level 2100 sebagai level konfirmasinya di situ sih, Mbak. Oke, kita tinggalkan perbankan, kita beralih ke sektor lain. Sektor mana yang tampaknya dari Pak Henry ini cukup menarik untuk dicermati, khususnya pekan depan? Untuk pekan depan kita lihat pertambangan mungkin masih ada momentumnya di situ ya Mbak ya. Pertambangan kita lihat harga komoditasnya juga masih melambung cukup signifikan untuk pertambangannya. Dilihat dari harga komoditas acuan nikelnya yang masih sekarang menguji level gap-nya, yaitu di level gap emas maksud saya, ada potensi gap ke level $1.880 per troy ounce sebagai level resistennya. Dan ini ketika emasnya di sini menguji level resisten tersebut, maka kita harapkan juga untuk Antam sendiri selaku produsen emas dan penjual emas di sini juga akan bergerak menguat juga di situ. Termasuk itu juga kita lihat holding industri baterai ya di situ ya Mbak ya, yang nampaknya juga menarik juga men-trigger pergerakan dari saham-saham nikel maupun saham-saham emiten lainnya yang berkaitan dengan baterai di situ. Apakah Antam ini boleh dilirik seiring dengan harga komoditasnya saja, atau Pak Henry ini bisa untuk long term, mengingatkan ada informasi terbaru bahwa penjualan dari mobil listrik di Indonesia ini masih sangat rendah dari yang ditargetkan? Mungkin karena faktor pandemi juga, dan dari segi harganya juga yang masih tergolong lebih mahal dibandingkan dengan mobil yang menggunakan energi fosil gitu. Fosil gitu. Nah, kalau kita lihat memang kendala dari mobil listrik adalah harga yang terlalu mahal, sehingga daya beli masyarakat Indonesia itu belum mencapai ke level tersebut di situ. Nah, bagaimana dengan kinerja, prospek kinerja dari sahamnya di sini? Nah, kita ekspektasikan bahwasanya kinerja yang positif ini tidak berlangsung untuk dalam jangka pendek ini. Namun kita lihat jangka yang lebih panjang untuk performa keuangan dari perusahaan-perusahaan produsen nikel itu sendiri, Mas. Kita expect bahwasanya 5 tahun hingga 6 tahun ke depan, ketika harga sudah ramah kepada kantong para pembeli di sini dan pandemi sudah berakhir, saya rasa daya beli yang meningkat dari mobil listrik di situ karena harga yang lebih terjangkau akan meningkatkan
produksi dari baterai yang secara multiplier effect akan berakibat positif kepada emiten-emiten penghasil nikel dan lainnya di situ. Dengan kata lain, tabung saham Antam dan yang berbasis emas lainnya 5-6 tahun ke depan? Yes, betul sekali. 2025 kita kenapa itu menarik di situ. Oke, target price dari Antam berapa sih, Pak? Nah, kalau kita lihat target price dari Antam overall dalam jangka pendek ini, kalau kita cermati untuk Antam ada level di mana level resisten terdekat yaitu level 2.700. Nah, ini konfirmasi akan bergerak uptrend apabila Antam terkonfirmasi breakout dari level 2.700 lebih dahulu ya, Mbak ya. Oke. Apabila 2.700 breakout, ada potensi baru menguat ke level terdekatnya di level 3.000 hingga level 3.400 untuk Antam di situ. Baik. Kuncinya adalah di 2.700 ya. Kalau ini mampu di-break, ada peluang ke 3.000 sampai dengan 3.400. Betul sekali. Cut loss di level berapa? Nah, kalau level cut loss-nya kalau kita lihat dari Antam ya, kita lihat level cut loss yang perlu dicermati adalah di level pendek. Ini karena pergerakannya beberapa hari ke belakang kan sangat sideways untuk Antam. Kita lihat bahwasanya level cut loss-nya ada di level 2.450 untuk Antamnya itu, Mbak. 2.450. Apakah sebaiknya buy if break 2.700 atau 2620 closing bisa langsung dilakukan pembelian? Nah, kalau saya prefer ke arah buy if breakout, beli ketika breakout. Beli ketika terjadi breakout di level 2.700 dan dengan syarat disertai dengan volume di situ ya. Volume akumulasinya cukup signifikan. Namun apabila tembus 2.700 dan tidak disertai dengan volume akumulasi yang cukup signifikan dan volume transaksi yang cukup signifikan, saya rasa untuk hold lebih dahulu kita tunggu momentum kembali untuk breakout Antam yang mana terkonfirmasi mantul di atas level 2.700 di situ. Oke, jadi jangan hanya mencermati persentase harganya. Oh, saham ini hari ini mengalami penguatan, pengen ikutan. Tapi lihat dari segi volumenya juga ya. Ini masih cukup masif atau sebenarnya tidak terlalu besar. Betul sekali. Oke, selain Antam dari pertambangan ada lagi tidak, Pak? Kalau Antam dari pertambangan kita sejenis, kita lihat Inco juga cukup menarik ya. Inco, kita coba cermati sahamnya. Bahwasanya Inco sekarang berada pada level 5.300. Nah, rule yang kita punya di sini untuk Inco adalah kembali lagi buy on breakout. Nah, breakout yang dulu kita cermati untuk Inco di situ ada level 5.500 di situ, Mbak. Apabila Inco terjadi breakout di level 5.500, ada potensi bagi Inco secara jangka menengah hingga panjangnya ke level 6.000 di situ hingga level 6.500 untuk Inco itu sendiri. Oke, jadi long term cukup positif, Mbak. Cukup positif, sama seperti Antam, ini lebih baik buy if break ya ke 5.500 karena sekarang masih di 5.350 dan hari ini naik sekitar 2,39%. Kalau ternyata kenaikan ini menghasilkan profit taking di pekan depan, support di level berapa untuk Inco? Nah, untuk Inco ya, namun skenario tadi tidak tidak valid apabila tidak mampu terjadi breakout tersebut ya. Nah, kalau tidak terjadi breakout, saya rekomendasikan untuk buy weakness atau beli di bawah saja, yaitu di level support 5.200 di situ untuk Inco-nya sebagai level buy on weakness-nya atau beli di bawahnya di situ. Kita tunggu lagi karena pergerakan dari Inco dalam pekan ini cukup sideways di situ ya. Pergerakannya cukup konsolidasi setelah 2 pekan lalu itu bergerak volatile pada pergerakan yang uptrend di situ sih, Mbak. Baik, jadi Inco ada 2 skenario ya, bisa buy if break ke 55 atau Anda beli lagi di harga bawah jika terjadi koreksi di 5.200. Betul sekali. Cut Kita loss? tunggu konfirmasi volume yang signifikan. Cut loss-nya yaitu apabila tidak mampu bertahan di level support 5.200 di situ, Mbak. Di bawah 5.200 sebaiknya hindari dulu untuk emiten Inco. Dan jangan lupa cermati dari segi volumenya ya. Ya, betul sekali. Kita lihat volume transaksi cukup meningkat ya, Mbak ya, dalam 2 pekan ini di situ untuk Inco di situ ya. Oke. Ada konsolidasi di sini. Selain sektor tambang, Pak Henry, ada lagi tidak yang Anda rekomendasikan dari sekian banyak sektor di Bursa Efek Indonesia? Ada lebih dari 10 ya? Satu lagi sih, Mbak, kita lihat momentum juga saat ini lebih ke sahamnya yaitu AGI kalau saya lihat di sini, Mbak. AGII? AGI itu sendiri kita lihat prospeknya secara fundamental cukup bagus dan momentum dari segi teknikal juga cukup bagus sekali dari saat ini. Secara fundamental jelas bahwasannya di masa pandemi ini
medis di sini, tabung oksigen medis, menurut saya meningkat signifikan. Bahkan perusahaan mengklaim permintaannya itu naik 50% semenjak Lebaran kemarin. Nah, penjual pendapatan juga tambah bertumbuh 19% di kuartal kemarin. Nah, ekspektasinya di kuartal kedua sejalan dengan permintaan dari oksigen yang meningkat itu akan men-trigger gerakan performa dari kinerja keuangan dari AG itu sendiri secara fundamental, dan juga secara teknikal ada potensi juga terjadi rebound ke level 1.725 sebagai level terdekatnya. Kalau kita tembus potensi ke level 2.100 untuk AG di situ. 2.100 ada peluang untuk AGII ya, tapi memang ini memanfaatkan momentum bisa dikatakan kelangkaan dari tabung oksigen. Tabung oksigen, betul sekali. Baik, support di posisi berapa, Pak? Nah, kalau untuk AG, kita lihat di sini ada support yang harus kita cermati, yaitu di level support 1.500 di situ, Mbak. Cukup jauh, namun support 2-nya di situ. Support 1-nya ada di level 1.600 di situ. Oke. 1.600 terlebih dahulu harus terjaga. Apabila terjaga di 1.600 ada potensi menguat ke level terdekatnya 1.725 hingga level 1.800 untuk AG. Level-level yang harus Anda cermati ya, ada support di 1.600, support kedua 1.500, dan resisten pertama 1.725 sampai dengan 2.100. Betul sekali. Keputusan investasi kembali ke Anda, dan rekomendasi saham pilihan serta pertanyaan dari WhatsApp interaktif masih akan kami bahas usai jeda pariwara berikut.